Mungkin. Halo semuanya, perkenalkan saya Margaret Claudia Advani Tanari dari kelas 10C. Saya akan menjelaskan mengenai demokrasi liberal dan demokrasi Pancasila pada Orde Baru. Saya juga akan membandingkan dan menjelaskan alasan mengapa kedua demokrasi tersebut tidak bertahan lama di Indonesia. Apa itu demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan yang diarahkan oleh hikmat kebijaksanaan melalui proses musyawarah dan perwakilan yang didasarkan pada ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, menyatukan Indonesia, dan bertujuan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, implementasi demokrasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari Pancasila sebagai dasar negara. Setiap sila dalam Pancasila menduduki posisi yang setara dan bersatu padu membentuk landasan demokrasi. Peranan Pancasila sangat signifikan dalam ranah politik, sosial, dan ekonomi, serta dalam penyelesaian berbagai masalah nasional melalui proses musyawarah guna mencapai kesepakatan. Istilah secara formal pertama kali dicantumkan dalam TAP MPRD nomor 37/MPRS/1968 yang menjelaskan tata cara bermusyawarah dan pengambilan keputusan berdasarkan mufakat atau suara terbanyak. Dalam demokrasi Pancasila, prinsip utamanya adalah kedaulatan rakyat yang menegaskan bahwa kekuasaan politik berada di tangan rakyat dan proses pemilihan umum demokratis menjadi sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin. Pancasila merupakan konsep demokrasi yang dianut oleh Indonesia pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Muncul berbagai respon terhadap pendekatan sebelumnya, yaitu demokrasi terpimpin yang diterapkan oleh Soekarno. Demokrasi Pancasila memperkenalkan perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan Indonesia dengan menekankan pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat dalam proses pengambilan keputusan. Ini berarti bahwa pemimpin tidak dapat bertindak sepihak jika kesepakatan melalui musyawarah tidak tercapai. Dalam konteks ini, pemungutan suara menjadi alternatif yang harus dilakukan untuk mencapai keputusan lebih demokratis. Menurut Mahfud MD, dalam bukunya Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, studi tentang interaksi politik dan kehidupan ketatanegaraan, demokrasi Pancasila memiliki fokus pada musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika mufakat tidak dapat dicapai, proses pengambilan keputusan melibatkan pemungutan suara yang merupakan perbedaan utama dengan demokrasi terpimpin. Dalam demokrasi terpimpin, pemimpin memiliki prerogatif untuk menentukan kebijakan ketika kesepakatan tidak dapat dicapai. Pada 16 Agustus 1967, Soeharto secara resmi mendefinisikan demokrasi Pancasila sebagai bentuk demokrasi berkedaulatan rakyat yang didasarkan dan diselaraskan dengan sila-sila dalam Pancasila. Definisi ini menegaskan keterkaitan erat antara demokrasi dan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologi negara. Demokrasi Pancasila juga diarahkan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif. Hal ini bertujuan untuk mencegah konflik berlebihan atau konsensus berlebihan, sehingga proses pengambilan keputusan dapat mencapai keseimbangan yang diinginkan. Dengan demikian, konsep demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru mencerminkan upaya untuk menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai lokal yang tercermin dalam Pancasila. Meskipun memiliki banyak manfaat, nyatanya implementasi demokrasi Pancasila menghadapi banyak kritik yang menjadi salah satu penyebab demonstrasi mahasiswa kepada Presiden Soeharto. Kegagalan implementasi demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto dapat disebabkan
oleh sejumlah faktor yang dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Kekuasaan eksekutif yang tidak berotasi. Kekuasaan eksekutif yang tidak mengalami rotasi menyebabkan Soeharto dapat memegang kendali selama lebih dari 30 tahun. Ketidakberlanjutan kepemimpinan ini berpotensi menciptakan monopoli kekuasaan dan menghambat perkembangan demokrasi. 2. Rekrutmen politik yang tertutup. Sistem rekrutmen politik secara tertutup menyebabkan hanya orang-orang terdekat Soeharto yang mendapat posisi penting dalam pemerintahan. Hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan, kurangnya pluralitas, dan kurangnya partisipasi yang sehat dalam proses politik. 3. Sistem pemilu dianggap kurang demokratis. Proses pemilihan umum yang tidak demokratis menciptakan hambatan bagi partai-partai oposisi untuk bersaing secara adil. Terbatasnya kesempatan bagi partai oposisi untuk berkompetisi dapat merugikan prinsip dasar demokrasi yang mengutamakan persaingan politik adil dan terbuka. 4. Praktik KKN. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang merajalela menciptakan lingkungan pemerintahan yang korup dan tidak transparan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pada masa itu. Kegagalan demokrasi Pancasila mencapai puncaknya pada krisis ekonomi, pelanggaran HAM, dan praktik KKN yang memuncak pada protes massa pada pertengahan tahun 90-an. Protes ini memicu kejatuhan rezim Orde Baru hingga pada 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden dan menyerahkan kekuasaannya kepada B.J. Habibie. Peristiwa ini menjadi titik awal era reformasi, di mana Indonesia beralih ke sistem demokrasi yang lebih terbuka dan responsif terhadap aspirasi rakyat. Pengertian demokrasi liberal. Menurut Matroji, demokrasi liberal adalah demokrasi yang menempatkan kalangan sipil sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat dan pemerintahan. Menurut Wati, demokrasi liberal adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Berdasarkan E-Modul Sejarah Indonesia kelas 12 Kemendikbud, demokrasi parlementer atau liberal adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif. Dari beberapa definisi tadi, dapat disimpulkan bahwa demokrasi liberal adalah sistem politik yang mengutamakan partisipasi aktif dan kedaulatan rakyat dengan menempatkan kalangan sipil sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat dan pemerintahan. Dengan kata lain, demokrasi liberal mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi yang mencakup partisipasi rakyat, perlindungan hak-hak individu, dan pembagian kekuasaan antara badan legislatif dan eksekutif. Ciri-ciri dari demokrasi liberal. Menurut buku sejarah SMP kelas 9, ciri-ciri sistem kabinet parlementer pada demokrasi liberal yakni 1. Kedudukan kepala negara tidak dapat diganggu-gugat. 2. Kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab dalam parlemen. 3. Susunan anggota dan program kabinet didasarkan atas suara terbanyak dalam parlemen. 4. Masa jabatan kabinet tidak ditentukan dengan pasti lamanya. 5. Kabinet dapat dijatuhkan pada setiap waktu oleh parlemen. Sebaliknya, pemerintah pun dapat membubarkan parlemen. Sedangkan dikutip dari buku Cakap Berdemokrasi ala Generasi Milenial, buku pengayaan materi pelajaran PPN, ciri-ciri negara dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal yakni 1. Menganut paham demokrasi dalam sistem pemerintahannya dan dituangkan dalam konstitusi mereka. 2. Memiliki perwakilan dari rakyat-rakyat dalam negara tersebut dan sekaligus membatasi kekuatan penguasa. 3. Kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu titik atau berbeda dengan sistem pemerintahan presidensial sehingga membuat proses pengambilan keputusan lambat. 4. Ciri demokrasi liberal yang lain adalah keputusan berdasarkan mayoritas. 5. Kekuasaan atau kekuatan terhadap negara terfokus pada parlemen.
6. Terdapat sistem voting dalam pengambilan keputusan. 7. Pergantian kepemimpinan atau perwakilan dalam sistem demokrasi liberal dipilih oleh rakyat. Sejarah penerapan demokrasi liberal di Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, berbagai upaya dilakukan untuk menemukan sistem pemerintahan yang sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Sebelum dan sesudah kemerdekaan, ada beberapa usulan mengenai sistem negara yang bisa diterapkan, seperti federasi, monarki, republik parlementer, dan republik presidensial. Pada bulan Oktober 1945, Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden nomor 10 menyatakan bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP akan menjalankan tugas legislatif sebelum MPR atau DPR terbentuk. Dengan langkah ini, KNIP menjadi lembaga setara dengan lembaga kepresidenan, bukan lagi sebagai lembaga pembantu presiden. Di bawah kepemimpinan Sultan Syahrir, KNIP berhasil mendorong Wakil Presiden Hatta untuk menerbitkan maklumat pemerintah pada 13 November 1945 tentang pendirian partai politik dan pada 14 November 1945 tentang pemberlakuan kabinet parlementer. Dengan maklumat tersebut, Indonesia mengadopsi sistem parlementer di mana presiden hanya sebagai kepala negara dan simbol, sementara urusan pemerintahan diserahkan kepada Perdana Menteri. Syahrir terpilih sebagai Perdana Menteri Indonesia pertama. Setelah RIS dibubarkan sejak tahun 1950, Indonesia menerapkan demokrasi parlementer liberal dengan meniru sistem parlementer barat. Masa ini dikenal sebagai masa demokrasi liberal, di mana Indonesia terbagi menjadi 10 provinsi yang memiliki otonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang bersifat liberal. Secara umum, demokrasi liberal diartikan sebagai sistem pemerintahan yang menekankan perwakilan atau representatif dalam demokrasi. Konstitusi ini menerapkan pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Dewan Menteri atau Kabinet di bawah kepemimpinan Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada Parlemen atau DPR. Pada saat penerapan demokrasi parlementer, Indonesia memiliki berbagai partai politik seperti PNI, PKI, Masyumi, NU, Partai Murba, Partai Katolik, Parkindo, Partai Buruh, PSII, dan PSI. Sistem multipartai pada masa demokrasi liberal mendorong munculnya beragam partai politik dengan ideologi dan tujuan politik yang berbeda. Kabinet yang memerintah yaitu Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastro Amidjojo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastro Amidjojo II, Kabinet Juanda. Namun, setelah hampir 9 tahun berlangsung, UUDS 1950 dengan sistem demokrasi liberal terbukti tidak sesuai dengan kehidupan politik yang kompleks dan beragam di Indonesia. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengumumkan dekret presiden mengenai pembubaran Dewan Konstitusional dan kembalinya berlakunya UUD 1945. Perbandingan demokrasi literal dan demokrasi Pancasila pada Orde Baru. Demokrasi literal dan demokrasi Pancasila pada Orde Baru memiliki perbedaan signifikan dalam praktiknya. Demokrasi literal yang diterapkan pada periode 1950 sampai 1959 menekankan kebebasan individu dan persamaan hak dengan sistem parlementer yang memberikan kekuasaan dominan kepada parlemen. Dalam sistem ini, banyak partai politik berkompetisi secara bebas, pers memiliki kebebasan penuh, dan pemerintah lebih sulit mengendalikan opini publik. Namun, akibat banyaknya partai dan konflik ideologi, sistem ini mengalami ketidakstabilan yang berujung pada seringnya pergantian kabinet. Sebaliknya, demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru menyusung sistem presidensial dengan kekuasaan eksekutif yang sangat kuat,
terutama di tangan Presiden Soeharto. Dalam praktiknya, sistem ini lebih bersifat otoriter, di mana militer memiliki peran besar dalam pemerintahan melalui konsep Dwi Fungsi ABRI yang menempatkan tentara dalam berbagai posisi strategis. Kebebasan berpendapat sangat dibatasi, media dikontrol ketat oleh pemerintah, dan pemilu hanya menjadi formalitas karena dominasi Golkar yang selalu menang dengan dukungan negara. Partai politik pun dibatasi hanya 3, yaitu Golkar, PPP, dan PDI, dengan Golkar sebagai alat utama stabilitas politik Orde Baru. Lalu, mengapa demokrasi literal dan demokrasi Pancasila pada Orde Baru tidak bertahan lama? Demokrasi literal tidak bertahan lama karena ketidakstabilan politik yang diakibatkan oleh terlalu banyaknya partai dan seringnya pergantian kabinet. Konflik ideologi antara nasionalis, Islamis, dan komunis semakin memperburuk situasi, menyebabkan pemerintahan tidak efektif dalam menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial. Kondisi ini membuat Presiden Soekarno merasa perlu mengubah sistem pemerintahan menjadi demokrasi terpimpin pada tahun 1959 demi stabilitas nasional. Sementara itu, demokrasi Pancasila pada Orde Baru runtuh karena sistem yang terlalu sentralistik dan otoriter. Kekuasaan yang terpusat di tangan Soeharto menyebabkan sistem menjadi tidak fleksibel dan sangat bergantung pada satu figur. Ketidakadilan dalam pemilu dan pembatasan kebebasan berpendapat menimbulkan ketidakpuasan rakyat yang semakin meningkat. Akhirnya, krisis ekonomi pada 1997-1998 menjadi pemicu utama kejatuhan Orde Baru ketika rakyat, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat menuntut reformasi. Gerakan reformasi 1998 pun menggulingkan Soeharto, mengakhiri demokrasi Pancasila dalam bentuknya yang otoriter dan membuka jalan bagi sistem demokrasi yang lebih terbuka. Kesimpulannya, baik demokrasi literal maupun demokrasi Pancasila pada Orde Baru gagal bertahan karena tidak mampu menyeimbangkan antara kebebasan dan stabilitas. Demokrasi literal terlalu bebas hingga tidak stabil, sedangkan demokrasi Pancasila pada Orde Baru terlalu menekan kebebasan hingga akhirnya runtuh karena ketidakpuasan rakyat. Giây phút em